Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Don't let him in, no, I said that you're not getting free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya. Oke, jadi analisis SWOT pengertiannya itu adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi posisi kompetitif suatu perusahaan. Untuk mengembangkan perencanaan strategi SWOT itu ada beberapa komponen, yaitu ada S yang strength yang artinya kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities peluang, dan threat ancaman. Terkait manfaat analisis SWOT, jadi di antaranya untuk manfaat analisis SWOT adalah meningkatkan kesadaran siapa? Kesadaran perusahaan, kemudian pengambilan keputusan yang lebih baik, dan juga bisa untuk peningkatan komunikasi dan meningkatkan kinerja. Tujuannya apa analisis SWOT itu? Jadi analisis SWOT itu untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis yang mempengaruhi organisasi, kemudian bisa membantu dalam pengambilan keputusan dan bisa mengembangkan strategi dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang. Sambil apa? Sambil meminimalkan kelemahan serta ancaman. Oke, mari kita bahas satu-satu terkait komponen dari SWOT tadi. Yang pertama adalah kekuatan. Apa itu kekuatan? Jadi kekuatan itu adalah faktor internal yang memberikan keunggulan kompetitif bagi bisnis, organisasi ataupun individu. Jadi analisis yang tepat untuk membantu memaksimalkan potensi ini untuk mencapai tujuan strategis ya. Jadi ada beberapa langkah, yaitu identifikasi sumber kekuatan, ada bandingkan dengan pesaing, dan validasi dengan data dan fakta. Kita bahas satu-satu dulu. Yang identifikasi sumber kekuatan. Jadi maksudnya itu apa yang membuat Anda unggul dibandingkan pesaing. Nah, seperti itu. Misalkan merek yang kuat, kemudian ada teknologi yang inovatif ya, yang berbeda dengan pesaing yang lain. Kemudian yang kedua adalah membandingkan dengan pesaing. Nah, di sini apa yang hanya dimiliki oleh suatu perusahaan, atau kalau lembaga pendidikan ya, itu yang tidak dimiliki oleh perusahaan atau lembaga yang lain. Nah, jadi itu adalah benchmarkingnya ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah validasi dengan data. Nah, di sini validasi dengan data itu bahwa kekuatan itu harus terukur. Jadi kekuatan itu harus dibuktikan. Jadi bukan hanya sekedar asumsi. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke kelemahan ya, atau weakness. Kelemahan itu apa toh? Kelemahan adalah faktor internal ya, sama dengan kekuatan, faktor internal yang menghambat kinerja, bisa mengurangi daya saing atau menghalangi pencapaian tujuan. Maaf. Kemudian analisis kelemahan yang tepat itu bisa mengidentifikasi perbaikan dan menghindari risiko ya. Jadi ada beberapa untuk mengidentifikasi kelemahan, yaitu diantaranya identifikasi faktor internal yang merugikan. Jadi maksudnya adalah apa yang membuat organisasi atau perusahaan atau lembaga itu kurang kompetitif ya. Misalkan dari segi SDM-nya, operasional, keuangan, reputasi, itu bisa. Selanjutnya yang kedua adalah membandingkan dengan standar industri atau pesaing. Nah, di sini apakah kelemahan ini juga dialami pesaing atau hanya spesifik pada kita? Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kaji dampaknya terhadap kinerja. Maksudnya adalah seberapa besar pengaruh kelemahan ini terhadap bisnis. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah opportunities atau peluang, atau bisa dikatakan kesempatan. Peluang adalah faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan keunggulan kompetitif, pertumbuhan atau inovasi. Analisis yang tepat membantu organisasi atau bisnis mengambil inisiatif strategi sebelum pesaing melakukannya. Ada beberapa langkah untuk menganalisis peluang. Yang pertama adalah identifikasi faktor eksternal yang menguntungkan. Maksudnya adalah apa trennya, perubahan atau kondisi yang bisa dimanfaatkan ya. Contoh peluang apa? Kalau di pasar
pasar itu permintaan baru ya, misalkan produknya ramah lingkungan. Kalau dalam teknologi itu AI, otomatisasi atau tools yang efisien. Regulasi itu bisa kebijakan pemerintah yang mendukung. Nah, kemudian selanjutnya adalah evaluasi kesesuaian dan kekuatan internal. Jadi apa kita memiliki sumber daya atau kemampuan untuk memanfaatkan peluang ini, bisa digunakan metrik SO atau kekuatan peluang untuk mencocokkan. Kemudian selanjutnya ada ukuran potensi dampak dan kemungkinan sukses. Jadi seberapa besar manfaatnya. Jadi bisa memakai parameter market size ya, beberapa banyak konsumen potensial. Oke, selanjutnya adalah threat atau ancaman. Pengertiannya adalah faktor internal yang berpotensi menghambat pertumbuhan, mengurangi profitabilitas, atau bahkan mengancam kelangsungan bisnis. Jadi analisis ancaman yang tepat itu membantu perusahaan atau lembaga bersiap secara proaktif melalui mitigasi resiko. Ada beberapa langkah untuk menganalisis ancaman. Yang pertama adalah identifikasi faktor eksternal yang beresiko. Apa yang bisa mengganggu operasi, pendapatan, atau reputasi bisnis. Jadi contoh ancamannya seperti ini. Kalau dalam persaingan masuknya pemain baru dengan harga lebih murah. Kalau ekonomi bisa inflasi atau fluktuasi nilai tukar. Kalau dalam regulasi ada perubahan kebijakan pemerintah, misal pajak lebih tinggi. Kemudian langkah selanjutnya mengaitkan dengan kelemahan internal. Jadi apa kelemahan kita itu memperburuk dampak ancaman. Nah, misalkan ancamannya itu persaingan harganya ketat dan kelemahan kita adalah biaya produksi tinggi. Jadi solusinya apa? Menurunkan biaya produksi atau diferensiasi produk. Selanjutnya yaitu lacak peringatan dini. Maksudnya adalah indikator apa yang bisa memprediksi ancaman tersebut. Nah,